Saya di penjara bukan korupsi, bukan makan dana haji, bukan Bu. Enggak makan uang Meikarta, reklamasi, jalan tol, enggak. Saya di penjara itu karena menurut saya amar ma'ruf nahi munkar. Saya marah sama penguasa yang dolim itu. Waktu itu begitu. Ditangkap lagi saya Bu. Dituntut 10 tahun, coba Pak. Padahal tidak sepeser pun uang negara saya rugikan. Jaksa nuntut saya 10 tahun Bu. Lalu divonis 6 tahun. Tok, vonis 6 tahun. Apa kasusnya? Ijazah palsu. Sampai sekarang ijazah aslinya tidak ada. Tapi menjara orang, menjara rakyat 4 tahun. Di dalam sidang saya ngomong sama jaksanya. Kemarin saya bicara di TV kemarin. Saya sampaikan, hei jaksa, kalau kamu bisa mendatangkan ijazah yang asli, saya cium kakimu sekarang di depannya Pak Hakim. Ini di depan hakim saya ngomong ini di pengadilan. Tidak ada juga. Tetap di penjara 6 tahun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbira al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, saya percepat seremonialnya. Biasanya kan kalau ceramah itu intermezzo seremonial kepada yang saya hormati, fulan, biar gak panjang-panjang, saya singkat saja ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Intinya yang penting sahibul bait, sahibul karamah, wal maunah, wal faidilah. Kalau di Jawa ketua takmir, kalau di Padang itu kemarin ketua DKM. Kalau di sini apa? Ketua masjid. Mana beliau? Orangnya mana? Mana ketua masjid? Alhamdulillah ya. Salam hormat saya, salam ta'zim saya. Mudah-mudahan masjid ini berkah ya. Dan Anda semua yang hadir di sini pagi ini insya Allah mudah-mudahan keluar dari masjid ini nanti, selesai acara nanti ini bersamaan mentari terbit nanti, insya Allah terbit harapan baru, masa depan baru, rezeki baru ya, usaha baru, bisnis baru, mobil baru, rumah baru. Aminkan Bu, aminkan semuanya ya, insya Allah ya. Hutangnya lunas semua insya Allah ya. Istri bukan tambah soleha ya, tambah soleha, tambah cantik, bukan baru ya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tadi MC-nya bilang saya baru keluar dari penjara. Ya, saya di penjara 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama 10 bulan di Bareskrim. Yang laporkan saya waktu itu Menteri Agama, namanya Gus Yakut. Itu yang melaporkan saya. Pencemaran nama baik Banser atau Ansor. Alhamdulillah begitu saya di penjara, seluruh Ansor di Jawa tumpengan semua, pesta pora, seneng kalau saya di penjara. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Saya ingat Nabi Yusuf di penjara. Jadi apa salahnya Nabi Yusuf di penjara? Bahkan lebih kejam Ibu. Tuduhannya menzinai istri orang, Nabi Yusuf itu. Tapi ya mana sampai sekarang, sampai kiamat nanti Nabi Yusuf tetap harum namanya. Fakta persidangan tidak terbukti kalau Nabi Yusuf menzinai istri orang. Jaksa mendatangkan saksi-saksi yang memberatkan Nabi Yusuf. Ternyata qadarullah saksi yang didatangkan jaksa
malah meringankan Nabi Yusuf. Bahkan ada satu bayi dengan izin Allah yang belum bisa ngomong, malah ikut ngomong. Bayi ngomong, meringankan Nabi Yusuf. Tapi itulah hukum dunia. Walaupun di persidangan tidak salah, tetap dihukum 9 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 7 tahun. Ngedis. Ngedis itu apa ya? Kalau bahasa Jawa Tengah itu ngedis. Ngedis itu tanpa amnesti, tanpa abolisi, tanpa grasi, apa itu namanya? Full dijalani. Itu Nabi Yusuf, Bu. Jadi apalah saya ini ya, saya di penjara, Nabi Yusuf di penjara. Waktu itu pasal berlapis. Pertama mencemarkan nama baik Banser, Ansor. Yang kedua memecah belah bangsa. Wah, keren ini Bapak Ibu. Di depan polisi saya tanya, Pak, memecah belah bangsa. Bangsa mana yang saya belah, Pak? Coba tunjukkan ke saya. Saya ini rakyat biasa, gak punya sumber daya mecah belah bangsa. Jangankan bangsa, kecamatan aja saya gak bisa belah, Pak. Tapi ya tetap dihukum juga, gitu kan? Alhamdulillah, 10 bulan. Nah, waktu penyidikan, proses sebelum masuk sidang, pengacara datang ke saya, Gus Nur, ini ada kabar. Kalau Gus Nur mau minta maaf di media, minta maaf ke Banser, ke Ansor lewat media, sekarang minta maaf, besok Gus Nur bebas, SP3. Saya bilang tidak, saya lebih baik di penjara daripada minta maaf, daripada mengingkari keyakinan yang saya lakukan selama ini. Saya ini amar ma'ruf nahi munkar, nggak melanggar hukum saya ini. Nanti kalau di sidang terbukti saya salah, baru saya minta maaf. Gitu Bapak Ibu, 10 bulan saya di penjara. Masya Allah, Alhamdulillah. Baru bebas, nggak lama, di penjara lagi. Ini lebih ngeri nih. Dituntut 10 tahun. Nah, ini belum ceramahnya nanti ya. Lalu tadi MC-nya bilang di penjara, jadi kalau nggak saya tuntaskan nanti pikiran Anda, oh berarti ini narapidana yang ceramah ini, Bromo Corah ini. Bukan ya. Saya di penjara bukan korupsi, bukan makan dana haji, bukan Bu. Nggak makan uang Meikarta, reklamasi, jalan tol, enggak. Saya di penjara itu karena menurut saya amar ma'ruf nahi munkar. Saya marah sama penguasa yang dolim itu. Waktu itu begitu. Ditangkap lagi saya Ibu. Dituntut 10 tahun, coba Pak. Padahal tidak sepeser pun uang negara saya rugikan. Jaksa nuntut saya 10 tahun Bu. Lalu divonis 6 tahun. Tok, divonis 6 tahun. Apa kasusnya? Ijazah palsu. Sampai sekarang ijazah aslinya tidak ada. Tapi menjara orang, menjara rakyat 4 tahun. Di dalam sidang saya ngomong sama jaksanya. Ini kemarin saya bicara di TV kemarin. Saya sampaikan ini. Hei jaksa, kalau kamu bisa mendatangkan ijazah yang asli, saya cium kakimu sekarang di depannya Pak Hakim. Ini di depan hakim saya ngomong ini Bu, di pengadilan. Tidak ada juga. Tetap di penjara 6 tahun. Banding alhamdulillah berkurang 2 tahun jadi 4 tahun Bu. Saya jalani seperti itu. Baru kemarin 2 bulan 3 bulan kemarin saya bebas. Alhamdulillah bebas dari penjara. Kata orang tambah gemuk, tambah sehat. Kata istri saya tambah glowing. Itu istri saya. Cantiknya luar biasa beliau ya. Glowing. Yang menjara saya sekarang sakit kudis katanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah hukum dunia. Jadi tenang saja Bu. Kalau Allah memuliakan Anda, maka seluruh pasukan langit dan bumi tidak akan bisa menghinakan Anda. Kalau memang Allah sudah niat memuliakan Anda, kan begitu. Nah kemarin saya sampaikan, orang di penjara itu ada 3. Sudah dengar belum materi ini? Orang di penjara itu ada 3. Penyebabnya Bapak Ibu, ini saya jelaskan biar tidak salah paham. Nanti ini sampaikan kemana-mana. Ya, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Pertama, dia kriminal, dia penjahat, dia bajingan, dia koruptor, makanya di penjara, merugikan orang. Di Cina itu Pak, koruptor dipotong tangannya, dibunuh. Di Saudi Arabia koruptor dipotong tangannya, dipotong lehernya, dikisos.
Di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya. 10 tahun jadi 2 tahun. Gak diazab, bagaimana ini Indonesia ini kalau begini nih. Nah, yang pertama kriminal. Mencuri, merampok, KDRT, memukul istri, menganiaya anak, itu dipenjara Pak, harus itu, kriminal dia. Membunuh, ya betul ya, kriminal ya, penjahat, pokoknya penjahat dipenjara dia, harus itu. Diterima kira-kira? Nerima akalnya, hatinya terima? Kalau nggak terima diskusi ayo. Orang dipenjara ada 3, yang pertama dia kriminal, masuk ya. Yang kedua dia ceroboh, dia gegabah, dia salah milih teman, tanda tangan gak dibaca, apa itu yang ditanda tangan itu tanpa dibaca misalkan, ternyata tender, politik, apalah, proyek-proyek gelap, Bu, itu namanya ceroboh Bu. Nah, di Jawa banyak Bu, mak-mak, naik motor, rating kiri, sen kiri, tapi beloknya kanan Bu, itu di Jawa banyak, di sini gak ada ya? Oh ada, mana orangnya, datang? Yang mana? Mama ini luar biasa ini. Masa ngesen kiri beloknya kanan? Orang yang di belakang ngerem mendadak, kaget, nabraklah dia, beruntun. Nah, itu boleh itu di penjara itu. Ceroboh dia, mengganggu keselamatan orang lain. Yang kedua ceroboh Pak. Hati-hati, jangan ceroboh, jangan salah milih teman. Ada paket datang ke rumahnya Anda, jangan langsung dibuka, jangan langsung diterima. Kalau merasa nggak pesan, jangan-jangan itu jebakan, narkoba itu. Hati-hati, dia ceroboh namanya. Yang pertama penjahat, yang kedua kriminal, yang ketiga apa yang ketiga? Ada yang tahu? Bantah kalau bisa. Yang ketiga, orang dipenjara karena dia terlalu baik. Saking baiknya sampai dia dipenjara Pak. Kalau ada orang baik dipenjara berarti yang menjara orang jahat. Kalau nggak penguasa, pemerintah, oligarki, 9 naga, begitulah kurang lebihnya. Kalau nggak 9 naga, 9 cacing, terserah. Pokoknya ada orang baik di penjara. Gus Nur, masa orang baik di penjara? Itu Nabi Yusuf. Ada di sini. Coba dibantah Jawa. Ada di sini kisahnya. Istri raja, istri perdana menteri namanya Zulaiha, jatuh cinta sama Yusuf, nggak bisa mengendalikan nafsunya. Akhirnya Nabi Yusuf dipanggil ke kamarnya, diajak zina. Nabi Yusuf gak mau, lari menuju pintu, dikejar sama Zulaiha, ditarik jubahnya, sobek. Bersama dengan itu Nabi Yusuf sudah membuka pintunya, di situ ada suaminya. Kepergok suaminya langsung, terjadi sidang. Tapi tidak bersalah, tapi tetap dipenjara. Coba angkat tangan, siapa yang berani mengatakan Nabi Yusuf zina? Ayo angkat tangan. Diazab Anda sama Allah nanti. Nabi Yusuf difitnah. Oh Gus Nur itu oke. Siapa lagi ya? Buya Hamka. Buya Hamka orang baik atau orang jahat? Ada yang bilang orang jahat coba. Gak ada, Buya Hamka tuh baik, Masya Allah. Luar biasa, guru kita bersama. Bukan hanya di penjara fisiknya Pak, akalnya dirusak juga. Dibuat gila itu sampai beliau pernah minum air kencingnya sendiri tuh. Darurat karena nggak ada air, nggak dikasih air. Tapi dengan penderitaannya Buya Hamka mampu menciptakan tafsir Al-Azhar dalam penjara itu. Bapak tahu Ibu yang menjara Buya Hamka siapa? Bung Karno. Begitu Bung Karno wafat, meninggal, keluarganya bertelepon, Buya, sudikah engkau mensolati jenazahnya Pak Karno? Dan Buya Hamka mau mensolati jenazahnya Pak Karno. Itu jenazahnya Pak Karno disolati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Padahal dia yang memenjarakan Buya Hamka. Kok mau Buya Hamka mensolati jenazahnya? Kenapa? Karena terlalu baik Pak. Ngeri. Siapa lagi? Tadi sholat subuh tadi beliau pakai kunut tadi imamnya tadi. Berarti Imam Syafi'i mazhab yang dipakai tadi di masjid ini. Imam Syafi'i di penjara Pak, dipukul sama cambuk 70 kali tiap hari. Imam Syafi'i, kitab fikihnya menjadi rujukan kita sehari-hari, itu di penjara. Imam Maliki di penjara, Imam Abu Hanifah di penjara. Bahkan ada
Presiden Mesir dulu Gamal Abdul Nasser, zamannya rezim Gamal Abdul Nasser, ada ulama namanya Syekh Kutub ya, di penjara digantung bahkan. Jadi orang di penjara itu bukan ada orang jahat, ada orang ceroboh, ada orang terlalu baik. Nah, saya tidak mengaku baik, terserah Anda ya. Tapi yang jelas saya nggak mencuri, nggak koruptor, nggak ngapa-ngapain. Saya cuma marah sama pemerintahan yang dolim, yang membohongi rakyat. Begitu saudaraku. Takbir. Clear ya. Jadi saya bukan ini keluar dari penjara 4 bulan insya Allah ke depan gak istirahat. Safarnya terus sampai ke Aceh nanti. Subhanallah. Di dalam penjara khotib Jumat. Di dalam penjara saya bikin dzikir rutin. Di dalam penjara saya ngisi ceramah tiap hari di penjara 4 tahun. Di dalam penjara rumah tangga tambah sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah, tak doakan ya, mudah-mudahan Anda semuanya pokoknya lancar rezekinya lah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saudaraku, ini baru mukadimah, belum ceramah. Sampai jam berapa ini? Jam 1 siang, oke? Kita salat zuhur di sini ya. Allahu Akbar. Oke saudaraku, jadi ayo penjara sempit, nggak apa-apa. Yang penting dadamu jangan sempit, pikiranmu jangan sempit, hatimu jangan sempit. Orang itu yang penting tolak ukurnya qalbu, batin, jiwa, basyirah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu rumusnya. Allah tidak akan membebani dirimu di luar batas kemampuanmu. Saya pernah dipenjara di Polda Jateng. Ini kalau ada yang live ini, 2,5 kali 2,5 sempit. Diisi orang 9. Saya tidak bisa tidur normal. Kaki saya kalau tidur nekuk. Karena kalau selonjor nendang orang Pak, nggak cukup. Coba Pak, sholat itu kalau sujud nggak bisa normal. Karena terlalu sempitnya. Oh ini rupanya rezim ini mau membuat saya gila, mau membuat saya stres. Kamar mandinya kotor sekali, bau sekali. 9 orang tidak ada yang sholat, tidak ada yang mandi. Narkoba semua itu, dikumpulkan di situ saya. Tapi insya Allah kamu tidak akan bisa membuat aku menderita. Karena mulai sekarang aku akan melayani derita itu. Aku akan ikhlas melayani derita itu. Maka kamu tidak akan bisa membuat aku menderita. Kamu tidak akan bisa membuat aku sakit. Karena aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Nah, ini kalau Nokia 3310 nggak loading ini. Ya, maksud paham? Kamu tidak akan bisa membuat aku sakit karena aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Ayo, injak-injaklah aku sepuas-puasmu. Tapi jangan salahkan takdir kalau kakimu sendiri yang patah. Kamu tidak akan bisa membuat aku menderita karena aku sudah menjadi pelayan derita itu sendiri. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku karena aku tidak mencari kemenangan. Aku tidak nyari kedudukan. Aku nggak nyari jabatan komisaris. Aku nggak cari uang-uang yang sifatnya haram. Makanya kalau ada penjilat dibayar ratusan juta untuk memuja-muja orang yang salah, kalau orang sekarang bilangnya ternak. Saya nggak ngerti apa ternak itu. Di medsos kok banyak ternak itu apa ya? Termul gitu tuh ya. Jadikan saya termul 1 triliun seminggu, bisa nggak? Nggak bisa. Dunia dan isinya sekalipun lebih baik miskin terhormat saya. Ya, miskin terhormat daripada banyak duit jadi penjilat. Naudzubillah min dzalik. Menjilat Bu, muja-muja orang berlebihan, bela orang berlebihan, tapi bukan karena kebenaran, karena duit. Nggak peduli yang dibela itu pendusta, pembohong, munafik, penipu, tetap dibela. Yang penting duit. Itu namanya penjilat. Jadi sempit penjara itu waktu itu, tapi alhamdulillah ada Al-Quran. Ada Al-Quran di dalam dada saya, ada Nur Muhammad di dalam dada saya, ada Allah di dalam dada saya, ada istri yang cantik yang selalu mendoakan saya, ada anak-anak saya yang selalu wajahnya timbul tenggelam di permukaan angan saya. Itu yang membuat saya mampu bertahan. Akhirnya saya lawan itu semua dengan doa. Akan terjadi wala-wali zaman. Apa kalau orang sini bilang wala-wali zaman tuh?
Kemarin kamu di atas, suatu saat kamu akan di bawah. Itu namanya wala-wali zaman. Kita tunggu saja nanti. Masya Allah. Di dalam penjara Bu, ada orang, Gus Nur, tolong Gus Nur, SPP anak saya 9 bulan belum dibayar Gus Nur. Ijazah anak saya ditahan, terancam tidak bisa lanjut pendidikan. Pas tidak punya uang sama sekali. Allahu Akbar, Masya Allah. Bu, tidak ada uang sama sekali. Dimakan aja belum ada yang besuk, gak ada besukan. Tiba-tiba ada orang seperti itu. Oke, bismillah. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Saya tiba-tiba ingat surat Muhammad ayat 7. Nah ini, masukkan surat Muhammad ayat Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ada di Al-Quran. Kalau antum buka posisinya sebelah kanan. Baris ke-10. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Di situ ayatnya. Hei orang-orang beriman, tolong agama Allah. Allah pasti menolongmu. Pasti, absolut. Allah yang ngomong. Ini sering saya sampaikan. Kalau caleg yang ngomong, pilih saya, nanti kalau saya jadi, aku pasti menolongmu. Saya jamin 90% bohong itu Pak, calegnya itu. Saya yakin itu. Tapi ini Allah yang ngomong, tolong agamaku, aku pasti menolongmu. Absolut Pak. Oh, nah menolong agama Allah itu bukan sholat saja. Termasuk ini, Gus Nur, SPP anakku Gus Nur 9 bulan belum terbayar. Ijazahnya nggak bisa keluar, nggak bisa lanjut pendidikan. Tolong Gus Nur, berapa? 900. Oke, bismillah. Tapi nggak bohong, enggak. Mana? Nama sekolahnya mana? Nama anakmu siapa? Coba tak cek. Baru saya telepon istri saya, coba dicek ini sekolah ini, telepon apa benar ada murid namanya ini, nunggak sekian, tolong dicek. Ditelepon sama istri saya, ternyata benar. Ya sudah ada uang Mama? Tidak ada Bi, ada sih tapi untuk LPG, untuk ini, ya sudah korbankan dulu. Nah kalau nggak ada beras puasa, yang penting ini ditolong dulu. Akhirnya ditransfer sama istri saya 900. Itu saya maksud. Jangan sampai penjara menyempitkan akalmu, menyempitkan hatimu. Gara-gara penjara terus kamu jadi pelit. Jangan Pak. Kita umatnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang bisa menghinakan dirimu, memiskinkan dirimu. Siapapun kamu. Umatnya Nabi Muhammad gak boleh seperti itu. Alhamdulillah SPP-nya ditebus. Ijazahnya diambil. Terus saya pesan sama dia yang di penjara, kamu masuk karena apa? Narkoba Gus Nur. Oke, janji mulai sekarang ya, jangan sampai main narkoba lagi. Laknat kamu. Ternyata anaknya masih kecil Pak. Ya Allah, 3 anaknya. Kalau laki-laki bangsat kamu itu. Jangan marah, kamu sudah tak bayar SPP-mu. Jangan marah, tak caci maki sekarang kamu. Bangsat kamu tuh. Ya Gus, ya Gus. Dah lama beliau bebas. Alhamdulillah. 2 bulan masuk lagi. Anjing kamu, tak gitu kan Pak? Masuk lagi. Wah subhanallah, narkoba ini luar biasa ini. Hati-hati Pak. Ya, jangan main narkoba. Ada orang, saya lagi turun dari masjid, ada orang diapit. Ini, ada orang 3. Diapit yang tengah, dihajar Pak. Mungkin takut kelihatan CCTV, jadi ngajarnya itu samar. Diapit, disikut gitu. Buak gitu. Satunya, 2, pokoknya dihajar. Bagian fisik, 2 hajar. Gak ada yang lewat, gak ada yang petugas, buat. Ditusuk sama potongan kuku itu Pak. Terus gitu. Berdarah-darah Pak, dihajar. Saya kelihatan. Saya samperin, Mas kenapa? Punya utang Gus Nur. Berapa utangnya dihajar begitu? 20.000 Gus Nur. Gila, penjara Pak. Ayo, siapa yang pernah masuk penjara? Nyata ini Pak. Ya sudahlah 20.000 jangan dipukul begitulah, tidak tega. Sudah saya bayar. Kalau cuma 20.000 nggak usah dipukul. Kamu kenapa utang 20.000? Buat judi ternyata Bu. Judinya itu ngutang nasi. Jadi lihat bola, siapa yang menang siapa kalah. Cina lawan mana itu. Nah kalau kalah besok pagi bayarnya pakai nasi. Nasi itu ngutang, 1 bungkus 10.000. Jadi ngutang 20.000 buat bayar itu. Itu nggak bisa bayar, dihajar, ditusuk potongan kuku itu.
berdarah-darah. Oke, tunggu di sini. Tak ambilkan uang di kamar. Saya ambil sambil bawa tas, saya datangi lagi. Loh, begitu saya balik ke TKP, ternyata sudah ada 8 orang di situ, Bu. Tadi 3, sekarang 8. Loh, apa ini kok banyak? Utangnya 480.000, Gus Nur. Loh, kok bisa? Utang ke saya, utang ke saya. Ternyata banyak yang diutangin. Gila ini penjara ini. Mas, untuk apa 480? Ya untuk judi, Pak. Allahu Akbar. Oke. Qadarullah, ada petugas yang lewat. Ini saya belum ceramah ya, masih mukadimah ya. Ada petugas lewat. Apa ini, Gus, kok rame-rame? Oh enggak Pak, namanya Pak Hendrik ini, kalau ada yang live, Pak Hendrik saksinya. Ini nonton nanti ini, petugas rutan ini. Ini loh Pak, ada teman kita punya utang 480.000, nggak bisa bayar. Terus petugasnya ngomong gini, Gus hati-hati, ini penjara ini penipu semua, ini bajingan semua ini orang-orang ini, hati-hati Gus. Loh enggak Pak, kayaknya serius ini. Ah sudah ke kantor aja, kalau segitu tanda tangan dulu, dikembangkan. Nanti Gus Dur ditipu itu, hati-hati itu. Jonti kalau orang Jawa Tengah, napi-napi di Jawa Tengah bilangnya jonti, kong kali kong. Nah, akhirnya dibawa ke kantor, dicek, diinterogasi, ternyata memang benar, punya utang 480. Oke, gimana Gus, mau dibayar? Iya sudah Pak, lalu 20.000 dihajar seperti itu, apalagi 480, gimana saya bayangkan? Akhirnya gini, ya sudah Mas, tak bayar utangmu, tapi janji jangan judi lagi. Ini di hadapan petugas, bikin pernyataan. Ya Gus, saya tidak akan berjudi lagi. Tanda tangan Pak. Oke Mas, tak kasih baju koko, saya belikan baru. Peci, baju koko, sarung, sandal, alat mandi. Jadi orang ini memang tidak punya alat mandi, tidak punya sandal. Ini napi kere Pak. Napi yang tidak pernah diurus sama keluarganya. Ada Pak seperti itu Pak. Ada napi yang koruptor. Makanya enak terus, ada handphone di sana. Ini napi yang kiri ini. Oke, Pak petugas minta tolong belikan alat sholat dan alat mandi. Saya bawa uang sekitar 700.000 Pak. Baju, sarung, koko. Ya paling murah 500 ribuan lah. Tapi kan ada 86-nya ya. Kalau nggak ada 86-nya nggak masuk Pak. Tahu 86? Ya gitulah ya ongkosnya. Datang itu sarung, oke tak serahkan, Mas, mulai besok ke masjid. Ini sarung, baju koko, semua nih ke masjid mulai besok. Dan mulai besok sarapanmu saya tanggung sampai kamu bebas. Jadi kamu udah usah sarapan kemana-mana, saya yang belikan sarapanmu nanti. Nggih Gus, siap Gus. Alhamdulillah Bapak Ibu, perhatikan. 1 hari ke masjid, 2 hari ke masjid, 3 hari ke masjid, 4 hari ke masjid, 5 hari ke masjid, 6 hari ke masjid, 7 hari ke masjid, 8 hari nggak ada sudah. Hari ke-9 nggak ada, hari ke-10 tak cari, kemana kok nggak ada. Ternyata dia kalau ketemu saya lari Pak, nggak mau ketemu saya lagi, ada apa? Tak cari infonya, ternyata peci, baju koko, sarung, sandal, sikat dijual Pak. Sabun mandi dijual semua. Dijual 25.000, dipakai judi lagi. Baju koko, peci, sarung 500.000, dijual 25.000 dipakai judi Pak. Coba, gila ini Jadi ternyata dunia itu seperti itu isinya. Enggak apa-apa, saya enggak rugi menolong agama Allah, enggak rugi. Dan orang itu bebas, enggak berapa lama, bebas saya dengar. Ternyata nggak lama juga masuk lagi. Sumpah Pak, wallahi Pak, ini kejadian nyata ini, saya alamin. Nggak masalah. Lapang dadanya, lapang pikirannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Tolong agama Allah coba. Allah pasti menolongmu. Utang kecil. Siapa yang banyak utangnya di sini? Udah sibukkan nolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Coba angkat tangan. Siapa yang enggak punya utang? Angkat tangan. Oh punya semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Tolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Utang itu kecil nanti, ditolong sama Allah. Ada tetanggamu mau pinjam mobil, nih umpama Anda suami istri nih, besok punya program
Manggil apa sama istrinya Pak? Kalau Anda manggil apa di sini? Kalau saya manggil Mama, kalau Anda manggil apa? Mama juga? Yayang? Bebek? Mama? Yang? Iya, Yang. Anda punya program sama suami istri yang besok kita liburan, weekend, malam minggu ya, kita besok ke sana. Sudah rencana ini, prepare. Bensin mobil sudah dicuci, bensin sudah dipenuhi, ya kan? Sudah siap mau berangkat. Pokoknya besok Anda sekeluarga mau berangkat. Tiba-tiba malam datang tetangga. Pak Haji, izin Pak Haji, saya benar-benar kesusahan Pak Haji, saya butuh mobil Pak Haji. Bisakah bantu saya Pak Haji, saya pinjam mobilnya atau saya rental mobilnya. Coba Pak. Padahal sudah matang nih program sama keluarga ini, besok mau liburan. Nah kalau Anda umatnya Nabi Muhammad, kasih. Oh ada mobil, kebetulan saya nggak kemana-mana, pakai. Coba Pak. Kebetulan nggak kemana-mana, ini kontaknya, udah ini STNK-nya, pakai, bismillah. Semoga urusanmu lancar. Begitu orang itu pakai mobil Anda, jalan, baru Anda telepon cari rental. Sudah yang, sabar yang, mobil kita dipakai orang, nggak apa-apa, kita pakai mobil rental. Coba, kalau Anda punya karakter seperti ini gimana kira-kira? Anda kaya apa miskin kira-kira? Coba kalau Luhut bin Sarpanjaitan punya karakter begini, atau Sri Mulyani coba. Enggak ada Pak, pajak enggak ada, utang enggak ada. Masalahnya pejabat kita ini sudah kenyang perutnya, tapi otaknya masih sibuk ngincer makanan rakyat, itu loh masalahnya ini. Padahal sudah kenyang perutnya ini, rekeningnya sudah penuh uangnya, sibuk ngincar hartanya rakyat. Masya Allah, itu Pak, buktikan coba. Boleh pinjam mobilnya Pak? Boleh, kebetulan saya nggak ada acara. Padahal ada acara besok. Bangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas. Kenyangkan perut orang walaupun perutmu sendiri lapar. Keren Pak. Kejadian lagi nih di dalam penjara. Gus Nur, istri saya mau melahirkan, biayanya 1,5 juta. Tolong Gus Nur, barangkali bisa bantu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, di penjara ini sumpek Pak. Ya, memang isinya sumpek semua di situ. Tapi masa saya mau ikut-ikutan sumpek? Ya sudah gini aja Mas, cari yang lain dulu. Kan ada 650 nabi di sini. Coba cari yang lain, nanti kalau nggak dapat baru ke saya. Sudah Gus Nur, saya udah keliling nggak dapat. Oke, tak kasih cara. Itu di pojok sana itu ada kamar kecil, blok B8. Kamu ke sana, pasti dapat. Karena di sana koruptor semua isinya. Banyak duitnya. Sudah Gus Nur, saya ke sana tapi nggak dapat. Oh iya ya, penjara ya. Pelit memang penjara ini ya, rusak mentalnya memang. Ya sudah, istrinya melahirkan. Ya sudah, sebentar, saya ada uang, tak ambilkan di kamar. Padahal saya nggak punya uang Pak, saya utang di kos, di kamar ada uang kas. Ini kalau pernah masuk penjara tahu ini. Di kamar itu ada iuran mingguan, 50.000, 30.000. Saya pinjam di kamar, 2 juta. Saya kasihkan dia, nih untuk biaya kelahiran istrimu. Sebelum saya kasih uang saya tanya, kasusmu apa? Saya mencuri motor Gus Nur, Vario itu saya curi. Ya memang untuk biaya istri saya lahir. Ya Allah mas, kok istrimu mau kamu kasih uang haram? Terus gimana? Ya sudah saya dapat motor, tak jual 2 hari, tak keliling-keliling, tak tawar-tawar, nggak laku-laku. Karena saya sudah putus asa, saya foto, saya jual online di Facebook. Tek. Ternyata 2 jam datang pembeli, alhamdulillah laku. Yang beli yang punya motor, bawa polisi. Ya sudah masuk di sini akhirnya. Alhamdulillah, berarti Allah sayang sama kamu mas. Itu kalau kamu jadi jual motor, anakmu kamu biaya pakai uang haram, angel nanti tuturani anakmu ini. Udah ini 2 juta, nggak usah minjem, nggak usah ngutang, saya kasih aja. Kebetulan hari ini aku dapat rezeki besar, bawa. Padahal nggak dapat rezeki Pak, ngutang Pak. Intan surullaha yansurkum. Amalkan coba ini. Pak Haji, siapa namanya Pak Haji? Said? Windy?
Effendi, Pak Effendi, bayar utangmu 100 juta, temponya 1 bulan. Awas kalau nggak dibayar. Siap. Umpama ini, dikejar utang 100 juta, selama sebulan harus lunas. Gimana solusinya? Sementara hari ini nggak punya duit, cuma punya 50.000. Ini saya selalu lupa bawa uang. Ada yang punya duit, saya kasih contoh. 50.000 ada, saya kasih contoh. 100 ada, coba saya pinjam mas. Berdiri sini mas. Praktekkan ini. Pak Effendi, bayar utangmu 100 juta, tak kasih tempo 1 bulan. Tapi waktu itu di kantongnya Pak Effendi cuma ada uang 50.000. Gimana kira-kira supaya jadi 100 juta? Masukkan ke BNI, Mandiri, BCA, BSI bila perlu, masukkan ke sana. 1 bulan ditunggu, jadi nggak 100 juta ini? Nggak ada, ludes ya. Jadi gimana caranya? Belikan nasi rames. Coba Pak, nasi rames bisa melunasi hutang ratusan juta Pak. Dapat berapa bungkus ini kalau nasi rames? 2 bungkus. Enggak apa-apa. Kalau di Jawa, kalau pagi nasi pecel. Kalau di Padang, lontong. Kalau di sini, kalau di Jakarta nasi uduk. Kalau di sini, lontong juga. Oke, belikan lontong. Beli lontong Bu, dapat 2 bungkus. Oke, kasihkan kepada 2 orang yang kelaparan. Kasihkan. Sananya ini, tolong dijawab. Dibelikan nasi rames atau lontong, dapat 2 bungkus, dapat 3 bungkus, kasihkan kepada 3 orang yang kelaparan. Buat sarapan orang-orang yang belum sarapan itu. Naik apa turun nilainya? Jadi naik atau jadi turun nilainya? Naik Pak. Naiknya berapa persen? Berapa persen? Jawabannya ada di sini. Surat Al-Baqarah 261. Absolut, pasti. Barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah, sama seperti menanam 1 bibit, tumbuh 7 tangkai. Tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100 keberkahan, 100 buah. Jadi bunganya 700% Pak. Beli nasi rames, kasihkan 3 orang kelaparan. Besok beli lagi, terus seperti itu. Tunggu saatnya nanti. Akan terjadi surat At-Tolak 2 dan 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti ketika jatuh tempo, tiba-tiba utangnya lunas. Ada jalan yang tidak disangka-sangka. Buktikan. Jadi mulai sekarang tolong agama Allah Pak. Bantu, tebarkan kebaikan kepada seluruh bumi ini. Yang terakhir, ada istri saya itu, tanyakan kalau tidak pernah istri saya, ada anak saya. Nanti tolong setelah pulang dari sini, dibuka YouTube-nya. YouTube-nya dibuka, diketik Gus Nur Gus Nur bedah rumah Madura gitu. Nanti diketik ya. Setelah acara ini selesai, sekarang ngaji dulu. Ketik Gus Nur bedah rumah Madura itu. Waktu itu Bapak Ibu, saya lagi ngontrak rumah. Saya punya pesantren di Palu, tahfidz Quran gratis. Di Palu kena tsunami. Jadi Palu menjadi provinsi mati. Listrik mati, telepon mati, komunikasi mati, jarah-menjarah, chaos di sana Pak. Akhirnya saya milih pulang ke Jawa dulu sama istri, sama anak-anak. Hijrah ke Malang, Jawa Timur. Ada yang tahu? Saya hijrah ke sana, ngontrak rumah. Tidak lama kok ada rezeki. Akhirnya saya beli tanah di Malang karena istri minta dibuatkan rumah di Malang yang sudah kita buatkan. Bapak Ibu, kalau istri minta apa-apa langsung dibayar. Kalau mau bahagia, kalau mau sukses bisnisnya, muliakan istrimu. Belikan baju baru tiap bulan. Sebulan sekali belikan baju baru. Setiap pagi cium pipinya. Gitu. Pasti sukses Pak. Bahagiakan istrimu. Ini kenapa? Disuruh mencium pipi istri kok kayak tertekan batin, ini kenapa ini? Suruh belikan baju baru kok kayak wajahnya langsung merah, itu kenapa ini? Masya Allah. Oke, saya lanjut. Saya ngontrak, terus saya beli tanah. Saya namakan istri saya. Tanah, mobil, rumah, semua aset saya namakan istri saya. Ya. Nah singkat cerita, masih bangun rumah ini.
Tiba-tiba handphone saya bunyi, ting, ada WA masuk. Loh, ternyata ada foto sama ada video, ada tulisan. Assalamualaikum Gus Nur, tolong Gus, ini orang Madura, yang satu Pamekasan, yang satu Bangkalan. Ini yang satu ustadz, yang satu muadzin. Rumahnya roboh Gus Nur, tidak bisa ditempati, orang tidak punya. Pak Camat, Pak Lurah, relawan sudah foto sampai 2 tahun tapi nggak dieksekusi. Oh syuruk ya, 10 menit lagi ya. Oke, sampai mana tadi? Rumahnya roboh, nggak layak Pak. Akhirnya saya panggil istri saya, Ma, sini Ma, coba dilihat ini. Dilihat sama istri saya. Oh ya Allah, akhirnya istri saya jawab begini, ya sudah Bi, nggak apa-apa. Rumahnya kita pending dulu. Yang penting rumahnya orang ini selesai dulu, kan ini rumah ini kasihan ini, orang ini butuh. Akhirnya kita ke sana, kita selesaikan rumahnya orang itu Pak. 2 rumah Pak. Bangun tembok 3 bulan selesai, gunting pita. Selesai Pak. Saya izin sama dia, Ustadz, saya rekam sama masukkan YouTube boleh enggak? Bukan saya niat pamer Ustadz, supaya bupatimu, gubernurmu nonton. Kalau di sini ada rakyat yang enggak punya rumah. Boleh Gus, saya syuting dari gali batu pertama itu sampai gunting pita saya rekam, ada di YouTube itu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya lihat rumah saya belum selesai, rumah masih ngontrak, tapi rumahnya orang selesai duluan. Masya Allah, ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan uang. Siap deh ini ngamalkan ini. Pak, rumah ngontrak, gak punya rumah, bangun belum selesai. Tiba-tiba ada orang minta dibuatkan rumah, darurat. Bapak panggil istrinya, yang sini yang, menurut Ayang gimana ini? Kita selesaikan dulu rumah ini. Kira-kira jawabnya istri Bapak gimana nanti kira-kira? Gimana Pak? Ngomel, ngomel ya. Udah, kamu kesurupan di mana gitu ya? Oke, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, intan surullah yang surkum. Amalkan itu. Tolong agama Allah sebanyak-banyaknya. Maka tidak akan ada orang yang bisa memiskinkan dirimu.